Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya William Januari Manik dengan NIM 52 nomor 23 14 20 28. Saya dari Prodi Tata Boga, Universitas Negeri Medan. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai pembelajaran micro teaching sebagai tugas. Sekian dan selamat menonton. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Ya, semangat sekali anak bapak ini ya. Iya, Pak. Jadi sebelum kita mulai, kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran kita dari awal ke tengah hingga akhir berjalan dengan lancar tanpa suatu kekurangan apapun. Jadi saya menunggu dari kita untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, harus berdoa untuk saya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada kita. Nah, di sini ada keterampilan barista. Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, kalau materi minggu lalu kan kita membahas tentang kopi. Nah, sekarang kita membahas tentang barista. Sebelum kita bahas barista, kita bahas tentang materi minggu lalu dulu, mengenai siapa tahu di sini jenis-jenis kopi apa aja pada umumnya. Angkat tangan. Yang kalian tahu lah. Nah, Kopi latte, cappuccino, americano. itu olahannya. Artinya ada jenis kopinya. Kopi itu apa? Arabica, Cerita. Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Nah, terima kasih Pak Cerita. Minggu lalu. Jadi kita sekarang akan bahas mengenai ini menggunakan website. Ya, Meta. Jadi kurang informasi ya sedikit. Sudah? Baik, mari kita mulai aktivitasnya. Nah, silakan aktivitasnya dimulai dari sekarang. Waktunya hanya 10 menit. Jangan ada kita sama. Ketika Kopi itu ada pour over, ada french press, full cream, sama espresso. espresso, kalau apanya namanya penjelasannya tahu nggak? Apa sih? Itu apa aja? Espresso apa? Kalau pour over menghasilkan kopi jernih, french press menghasilkan kopi berkat dan kaya rasa karena minyak alami. Ya. Terus
Apakah dasar penanganan COVID-19? Nah, betul. Nah, sekarang itu kita bahas tentang barista. Nah, sebelum kita bahas, seperti yang tadi jelaskan Tika itu kan ada espresso. Nah, espresso ini untuk zaman sekarang modern biasanya akan dibuat dengan mesin espresso, yaitu jenis kopi yang lebih mudah untuk digunakan dan lebih praktis di zaman sekarang. Biasanya itu ada di cafe shop ataupun di kantor biasanya ada. Nah, untuk grinder ini itu berguna untuk menggiling biji kopi itu dengan hasil gilingan yang konsisten. Jadi menggunakan alat juga ya, tidak dengan tumbuk-tumbuk ataupun tradisional zaman dulu. Untuk temper, menggunakan bubuk kopi di temper. Lalu minta, nah ini untuk memanaskan susu dan membuat mikrofon. Seperti yang kalian tahu, misalkan di latihan itu kan ada putih-putih itu ya kan, di atasnya itu. Nah itu adalah hasil dari tersebut. Nah inilah mesin espresso, filter kopi. Saya nanti bapak kasih kue susu ini. Nah ini temper kopi dan filter juga. Nah teknik menyeduh kopi, nah seperti bilang kita tadi, ini adalah manual brew dan mesin, jadi tradisional seperti kopi turut tadi. Menyeduh kopi secara manual tanpa mesin espresso, jadi cara kopi manual memberi kontrol penuh pada rasa, aroma dan kekuatan kopi. Namun memakan waktu lebih lama. Espresso memakai mesin dalam keberhasilan macam. Nah ini adalah mikrofon yang di atas itu. Lalu ada latihan itu yang dalam bentuk daun. Lalu latihan dalam bentuk bunga dan latihan dalam bentuk hati. Dan ini adalah pada umumnya dibuat oleh barista pada umumnya. Nah ini adalah teknik menyeduh tadi manual brew. Jadi ini hanya menggunakan saringan saja kalau untuk brew. Kalau espresso dengan mesin yang tahu agar lebih mudah dan praktis. Ini adalah espresso. Nah tadi dia prosesnya itu ditekan tadi semacam teko gitu, namun ada mesin tekannya, jadi dia ditekan terus di dalam mesinnya itu, jadi dia harus sendiri. Nanti kalau ditambahkan air langsung diseduh. Kita akan bahas mengenai peran dan tugas barista. Nah peran dan barista ini tidak semudah yang dilihat orang yang hanya menyeduh kopi atau orang itu. Jadi pertama, kreatif kopi berusaha menjaga kualitas rasa dan tampilan minuman. Jadi ya biasanya barista itu estetik ya. Representatifnya kualitas dan identitas sebuah kedai kopi. Jadi kalau misalnya produk barista itu kopinya kurang bagus, ya maka orang akan misalnya dua kafe yang saling berpetisi gitu kan. Dan lalu yang pertama itu hasil kebersihan baru kenyamanan lebih bagus dibandingkan yang satu. Namun yang kebersihan ini yang kurang bagus ini pelayanannya ataupun dalam estetikanya itu lebih bagus. Nah kalau misalnya di dunia bisnis itu yang paling penting itu pasti kenyamanan. Namun tergantung masing-masing strategis dari kafe tersebut. Jika memang rata-rata indikasi itu orang kantoran ataupun remaja, pasti akan lebih memilih kopi yang pelayanannya bagus namun kebersihannya kurang, karena kan disitu kan estetik. Nah untuk misalnya itu lagi ya ada pasti itu orang-orang kantoran. Nah yang ketiga, menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan area, ini sudah pasti. Lalu pelayanan memberikan pengalaman menyenangkan bagi pelanggan. Mengoperasikan mesin espresso, penggiling, tempe, ekstraksi, dan steaming. Lalu selanjutnya membuat variasi minuman, yaitu espresso, cappuccino, latte, avocado, ice americano, dan lain-lain. Membuat latte art dengan teknik mikrofon susu dingin. Menguasai metode manual brew P60, French press,
Jaga konsistensi rasa dengan mengatur rasio kopi air suhu dan waktu seduh. Jadi jika ada waktu seduh misalnya yang salah, itu pasti ada konsekuensinya, misalnya rasanya kurang kuat ataupun terlalu pekat. Lalu membersihkan, yang pasti sudah pasti membersihkan pertama kita software skin, blender, ada yang tersisa pen, mengolah bahan baku agar tetap berkualitas, memberikan pelayanan ramah serta menjawab pertanyaan keluhan pelanggan agar pelanggan tersebut dapat terpuaskan dengan keperluan mereka. Nah, tugas kelompoknya masing-masing bentuk 4-5 kelompok. Kelompok lah ya. Jadi Bapak buat kelompoknya itu kelompok 1 5 orang. Nih. Kelompok 2 yang ini sampai sadar. Baru kelompok 3 yang belakangnya. Misalnya. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Nanti salah satunya diselesaikan di depannya. Ya, tuh. Kelompok 1 nomor 1, kelompok nomor 2, kelompok nomor 3. Kalau sudah siap jangan Bapak langsung duduk. Sudah siap? Komplain belum? Teman-teman kasih kesempatan kan? Karena sudah terlalu lama, kalau ada pembersihan langsung saja. Ya, ya. Silakan dijelaskan di sini pada kelompok 1. Terima kasih atas waktunya Pak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil. Yang pertama tadi juga adalah alat untuk menggiling biji kopi menjadi bubuk dengan tingkat kehalusan tertentu. Fungsi utamanya yaitu memastikan hubungan partikel kopi sesuai dengan metode penyeduhan, khususnya espresso yang membutuhkan gilingan halus dan konsisten. Yang kedua ada blender, fungsinya digunakan untuk menekan bubuk kopi yang sudah ditangkap dalam tumbler mesin espresso. Tekanan ini membuat permukaan bubuk kopi rata dan padat sehingga air panas dapat mengekstraksi rasa kopi dengan rata. Selanjutnya ada mesin espresso. Fungsinya alat utama untuk mengekstraksi espresso, mengalirkan air panas bertekanan tinggi melalui bubuk kopi sehingga menghasilkan espresso. Selanjutnya ada meja, yaitu wadah untuk memanaskan dan membuat buih susu menggunakan steam one, digunakan untuk cappuccino atau latte art. Nah, sudah? Betul, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, itu sudah teman-teman. Jadi ini nanti juga akan jadi kalian masing-masing ya. Nah, karena Bapak lihat sudah sangat lemas-lemas kita ini, jadi kita sebentar saja ya akan bermain game saya. Nah, jadi kalau peraturannya itu pertama, kalau Bapak bilang selamat pagi, tepuk tangan 3 kali. Kalau Bapak bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang selamat sore, 1 kali. Nah, kalau selamat malam, ya teman ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai, jadi Bapak akan mengkombinasikan seperti selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Nah, ya kan? Jadi selamat pagi, selamat sore. Selamat
banyak. Ini selamat pagi ya kali. Berhenti dulu. Sorry ya. Nah, berarti selamat siang, selamat malam. Selamat malam, selamat pagi. Sekali lagi, kurang peserta. Selamat malam, selamat pagi. Baru. Ini yang terakhir ya, kasih Bapak komunikasikan dengan banyak. Kalian kasih ya. Bapak akan komunikasikan 5. Oke. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Udah, perannya. 3 kali. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Nah, jadi itu apa kesimpulan daripada kita hari ini? Yang disimpulkan? Sebelum Bapak simpulkan, ada yang disimpulkan nggak? Misalnya, jadi alat itu nyajak, baru dari segi nyajak, bisa kalian lah. Ada? Atau Pak tunjuk? Jadi apa kesimpulan saya ya? Jadi kesimpulannya adalah keterampilan barista bukan hanya membuat kopi, tapi juga memahami alat teknik kebersihan pelayanan. Jadi bukan sekedar membuat kopi dengan espresso ataupun dengan teknik normal brew, namun penggunaan alatnya itu bagaimana agar bertahan lama dan kebersihan juga, karena itu mempengaruhi perasaan bagaimana kita memfungsikan. Nah, dengan cara benar, siswa dapat menghasilkan kopi berkualitas, berkreasi dengan latte art, serta membuka peluang usaha dan karir di bidang dunia kopi. Jadi, ini yang aku bilang. Ada yang bisa sebutkan nggak gambar ini tadi? Tangan. Nah, sudah orang tuh gambar, jadi coba ada bisa orang tuh gambar. Oh, yang ini apa? Yang ini harus benar nggak? Angkat tangan. Oke, Thailand. Kita kayak tentang Thailand. Kalau yang itu? Siapa? Yang belakang lah ya, jarak. Hah? Zigzag? Oke, tepuk tangan. Yang ini? Esa. Mesin espresso, Pak. Dan yang terakhir sama-sama kita sebutkan. Ini apa? Oke. Videonya sebelum lengkap ini. Jadi ini adalah prosesnya. Silakan di scan. Sudah? Kalau sudah, silakan dikerjakan sekarang. Mulai waktunya 20 menit.
dan sebelum praktik Bapak akan berikannya kepada kalian. Lalu minggu depan kita akan mengadakan praktek tutorial. Jadi ini tutorialnya ya. Ini membuat espresso yang baik dan benar. Jadi tidak ada membuat espresso yang baik dan enak ya. Memang itu relatif. Jadi ini yang baik dan benar sesuai dengan standarnya. Bentar ya. Itu speakernya. Jadi nanti videonya tonton dulu. Ya, boleh. Jadi itu lebar espresso itu mesti digiling, jadi semuanya dari situ itu langkah-langkah atau alat yang dibutuhkan yang buat espresso. Setelah mesti digiling lihat udara, masukkan biji kopi yang masuk itu. Ini soal lagi kita untuk praktek di depan yang sesuai dengan video tersebut ya. Jadi kalian di scan dan dipelajari di rumah. Jangan lupa teknik-tekniknya, bagaimana pilihan yang benar, bagaimana pengolahan atau pembersihan itu perlu diperhatikan ya. Nah sampai di sini pertemuan kita. Jika ada kekurangan Bapak atau kesalahan Bapak, mohon maklum ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa yang dipimpin oleh kita. Nah. Oke, sekian dari pelajaran kita. Jangan lupa ya, KPD-nya dipelajarin. Selamat berjumpa di minggu depan.